Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 34. Tua bangka bosan hidup. He Giamlo berseru keras dan senjatanya yang menyeramkan itu menyambar, berubah menjadi sinar hitam yang diselingi sinar kilat seperti halilintar menyambar. Kim Lun Sengjin maklum akan kesaktian He Giamlo, maka dia pun tidak banyak cakap lagi. Segera menggerakkan kedua tangannya dan sepasang roda emas itu berputar-putar dengan indahnya melindungi seluruh tubuh. Berkali-kali terdengar suara nyaring dan bunga api berpijar menyilaukan mata apabila senjata kedua orang jagoan hitan ini bertemu. Orang-orang hitan yang berada di situ melongo, kagum dan tegang. Mereka semua tahu siapa adanya Kim Lun Sengjin, seorang tokoh tua bangsa hitan yang dikabarkan meninggalkan kelompok bangsanya dan merantau, dianggap musuh oleh raja yang sekarang, akan tetapi merupakan seorang tokoh besar di masa lalu. Mereka tidak berani membantu karena membantu He Giamlo tanpa diperintah berarti mencari kematian sendiri karena dianggap menghina He Giamlo. Selain ini, mereka pun berarti mencari mati kalau mencampuri pertandingan itu karena gerakan kedua orang sakti itu terlalu cepat bagi mereka. Sukar bagi mereka untuk dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan pandang mata. Yang tampak oleh mereka hanyalah gulungan sinar hitam menyambar-nyambar di antara dua gulung sinar emas, sedangkan dua orang tokoh, itu tidak tampak bayangannya lagi. Biarpun usianya sudah sangat tua dan kalah tenaga, namun Kim Lun Sengjin termasuk seorang tokoh sakti yang berkepandaian tinggi. Dahulu, sewaktu He Giamlo yang masih bernama Panglima Baisan masih kecil, Kim Lun Sengjin sudah menjadi Panglima Hitan yang sukar dicari bandingnya. Bahkan ketika Baisan sudah menjadi Panglima yang jagoan, Kim Lun Sengjin masih menjadi tokoh di Hitan sampai akhirnya kakek ini pergi dari Hitan karena tidak suka melihat perebutan kekuasaan, sedangkan raja sendiri, ketika itu adalah Raja Kulukan ayah Putri Tayami, kakek Lin Lin, malah menaruh curiga ketika Kim Lun Sengjin memberi nasihat. Ketika itu, Kim Lun Sengjin masih bernama Kalisani, baca cerita suling emas. Namun, kini menandingi He Giamlo, kakek itu makin lama makin repot juga. He Giamlo selama ini memang memperoleh kemajuan hebat, apalagi belum lama ini ia telah berhasil merampas setengahnya daripada kitab simpanan Bukek Xiansu yang setengahnya lagi dirampas Itgan Kaaiong. Dengan separuh kitab ini ia telah memperoleh kemajuan yang luar biasa sekali sehingga setelah bertempur selama 100 jurus, mulailah Kim Lun Sengjin terdesak hebat. Kini sinar senjata sabit berkilat-kilat menyambar dan setiap gerakan merupakan jangkauan maut yang mengerikan. Namun anehnya, Kim Lun Sengjin terdengar tertawa-tawa bergelak, ia merasa gembira sekali dengan pertandingan ini. Kakek ini memang selalu merasa khawatir kalau ia sebagai seorang hitan, akan tewas di perantauan di tangan jago silat yang banyak terdapat di seluruh penjuru bumi. Akan tetapi sekarang, nasib membawanya kembali ke perbatasan hitan dan bahkan bertanding dengan seorang tokoh hitan nomor 1 di waktu itu. Lebih-lebih kegembiraannya bahwa ia dapat bertahan sampai 100 jurus lebih, ini saja sudah merupakan kenyataan yang amat menggembirakan hatinya. Huehehe, He Giamlo. Ternyata namamu kosong melompong. Mana patut bersombong menjadi seorang di antara 6 iblis dunia. Haha, menghadapi seorang kakek yang sebelah kakinya sudah masuk lubang kubur macam aku saja, sekian lamanya belum juga dapat mengalahkan. Ciut. Sabit itu menyambar dengan gerakan seperti halilintar. Saking marahnya, He Giamlo mempergunakan seluruh tenaga. Kim Lun Sengjin cepat menangkis dengan roda emas kiri. Ceringgeg. Hebat bukan main pertemuan antara kedua senjata ini, tapi Kim Lun Sengjin yang cerdik membarengi pertemuan senjata ini dengan melontarkan roda emas kanan ke arah lawan. Karena pembagian tenaga ini, apalagi memang ia sudah amat lemah dan tenaganya kalah kuat, maka roda emas kiri yang bertemu dengan sabit secara hebat menjadi patah, bahkan tangan kirinya terluka oleh sabit yang sempat menyerempetnya. Akan tetapi di lain pihak, He Giamlo yang tidak menyangka akan serangan kilat dari roda emas kanan yang dilontarkan, tak sempat mengelak dan dadanya terpukul. Des. Sekiranya bukan He Giamlo yang dihantam lontaran roda emas, tentu sudah pecah dadanya. Akan tetapi He Giamlo sempat mengerahkan sinkangnya sambil menjerit keras sekali. Roda emas menghantam sebagian dada dan pundak kirinya, terpental kembali dengan keras dan diterima tangan kanan Kim Lun Sengjin yang juga terluka tangan kirinya, mengucurkan darah dan mukanya pucat. Akan tetapi kakek ini tertawa-tawa gembira sekali.
Hei hei hei, hei Giamlo, pecahlah dadamu. Mampuslah, hei hei hei. Hegiam memuntahkan darah segar, kemudian ia mengeluarkan suara menggereng seperti seekor binatang buas, lalu menubruk maju dengan gerakan senjata sabitnya. Tampak sinar berkelebat. Kim Lun Sengjin berusaha menangkis. Trang! Roda emasnya patah lagi, akan tetapi sabit di tangan Hegiam Lo juga terlepas dari pegangan. Namun Hegiam Lo terus maju dan kedua tangannya seperti dua jepitan baja sudah mencekik leher Kim Lun Sengjin. Kakek ini tak bergerak lagi, seketika tewas pada saat tangan yang beracun dari Hegiam Lo menyentuhnya. Akan tetapi iblis buas itu tidak juga mau melepaskan leher lawannya sebelum leher itu patah tulangnya, kemudian ia membanting tubuh itu, menyambar sabitnya dan... Pada detik-detik berikutnya tubuh Kim Lun Sengjin sudah hancur dicabik-cabik sabit. Hanya mukanya yang tidak disentuh sabit. Dari leher ke bawah hancur sampai kelihatan tulangnya. Anehnya, muka itu tetap saja tersenyum seakan-akan mentertawakan kelakuan Hegiam Lo yang seperti gila saking marahnya. Hegiam Lo sendiri terluka, patah tulang pundaknya dan terluka sebelah dalam dadanya. Akan tetapi tidak berbahaya, dan setelah menelan obat penawar, ia cepat melakukan pengejaran ke arah larinya Lin Lin. Akan tetapi, pertandingan melawan kakek Kim Lun Sengjin tadi memakan waktu cukup lama, sampai 100 jurus lebih. Dan tentu saja Lin Lin telah lenyap dari situ, sukar untuk dicari jejaknya. Apalagi gadis ini cukup cerdik untuk mengambil jalan yang sepi, melalui hutan-hutan dan selalu menghindarkan diri daripada pertemuan dengan manusia sehingga pengejarnya, Hegiam Lo, sama sekali tidak mendapatkan keterangan kemana arah larinya Lin Lin. Biarpun hari telah terganti malam, Lin Lin tidak pernah menghentikan larinya, menyusup-nyusup hutan liar. Untung baginya, malam hari itu sore-sore bulan sudah keluar, biarpun belum bulat penuh, namun cukup untuk menerangi jalan di dalam hutan. Dengan pedang terhunus di tangan, gadis ini terus melanjutkan perjalanannya, mengarah selatan karena ia tahu bahwa dirinya saat itu berada di utara. Andai kata tidak ada bulan muncul, kiranya sukar juga baginya untuk memilih arah. Setelah lewat tengah malam dan keadaan hutan yang dimasukinya gelap sekali karena daun-daun pohon raksasa menutupi sinar bulan, baru Lin Lin menghentikan larinya. Ia naik ke atas sebuah pohon raksasa, duduk di atas cabang tersembunyi di balik daun-daun, lalu beristirahat. Enak sekali rasanya duduk beristirahat setelah setengah malam terus berlari dengan hati tegang itu. Kini ia merasa lega, bebas dari tawanan Hegiam Lo. Segera ia duduk bersila sambil melatih samadhi menurut pelajaran ilmunya yang baru dan sebentar saja lenyaplah semua rasa lelah, tubuhnya terasa segar dan dalam sekejap mata saja ia sudah berhasil mendiamkan panca inderanya, mengheningkan cipta dan mengumpulkan hawa murni untuk memperkuat tenaga sakti di tubuhnya. Pada keesokan harinya, setelah matahari mulai mengusir embun pagi yang membuat hawa udara amat dingin, baru Lin Lin menyudahi samadhinya. Apalagi karena suara kicau burung pagi yang menggembirakan itu tiba-tiba terganggu oleh suara melengking tinggi yang menggetarkan perasaannya. Suara suling. Jantungnya berdebar tegang. Suara melengking macam itu banyak sudah ia dengar keluar dari mulut orang-orang sakti, di antaranya pernah pula Hegiam Lo mengeluarkan suara seperti itu dikala mengerahkan tenaga saktinya. Jangan-jangan Hegiam Lo sudah mengejar sampai ke situ. Tidak takut, pikirnya. Kalau dia datang dan benar-benar dapat menyusulku, aku harus melawannya sampai mati. Akan tetapi kembali ia mendengarkan dengan teliti. Mengapa suara itu berbunyi terus-menerus? Dan lengking itu membentuk lagu. Suling. Debaran darahnya makin kencang dan dengan hati-hati ia meloncat dari cabang ke cabang, dari pohon ke pohon seperti seekor tupai yang gesit, menuju ke arah suara yang ia tahu tentu amat jauh. Memang betul dugaannya. Suara itu sebetulnya datang dari tempat yang cukup jauh dan andai kata tidak kebetulan ia berada di pohon raksasa yang amat tinggi dan tidak dalam waktu pagi yang sunyi dan dingin, agaknya suara itu tidak akan mencapai pendengarannya. Sudah puluhan batang pohon ia loncati, namun belum juga ia sampai di tempat dari mana suara suling itu melayang, akan tetapi makin dekat makin hebatlah getaran suara suling. Lin Lin melompat terus. Aiye. Tiba-tiba tubuhnya terguling ketika ia meloncat dari sebuah cabang ke cabang lain. Untung ia masih dapat meraih cabang di bawahnya sehingga tubuhnya tergantung, kemudian dengan hati-hati sekali ia merosot turun dan akhirnya dapat juga ia mencapai tanah,
berdiri dengan muka pucat dan cepat-cepat ia mengerahkan sinkang di tubuhnya sambil duduk bersila. Apa yang terjadi? Kiranya setelah makin mendekati tempat itu suara suling mempunyai getaran sedemikian hebatnya sehingga tanpa ia sangka-sangka dan sadari jantungnya tergetar dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas sehingga hampir saja ia tadi terjungkal dari atas pohon besar yang amat tinggi. Kalau saja ia tidak cepat dapat menangkap cabang dan terbanting jatuh, akan celakalah dia. Setelah mengerahkan sinkang yang disalurkan terutama ke isi dada dan ke arah sepasang telinga, barulah Lin Lin pulih kembali keadaannya. Ia bangkit berdiri dan maklumlah ia sekarang bahwa suara suling yang ditiup dengan pengerahan hawa sakti, semacam ilmu luar biasa sekali dan agaknya si peniup suling sedang menghadapi lawan tangguh, maka sulingnya ditiup seperti itu. Kini Lin Lin menyelinap dari pohon ke pohon, mendekati arah suara suling yang terdengar amat jelas, makin dekat, makin terasalah pengaruh suara suling. Biarpun ia sudah menekan perasaan dan membulatkan kemauan agar jangan memperhatikan, tetap saja ia terseret dan tanpa disadari ia memperhatikan juga. Suara suling itu amat merdu, mengayun sukma, merayu semangat, namun amat menyedihkan karena makin lama diperhatikan, makin mengarah suara orang menangis dengan kesedihan yang luar biasa. Tiba-tiba Lin Lin merasa betapa tenaganya mulai berkurang, tubuhnya mulai lemas lagi. Cepat-cepat ia menggerakkan kaki tangan dan mengatur napas menurut ajaran ilmunya yang baru dan heran sekali, seketika lenyap pengaruh suara suling yang mujizat itu. Ia menjadi girang dan mulailah ia melangkah maju dengan gerakan-gerakan ilmu silatnya yang baru. Akhirnya ketika ia keluar dari gerombolan pohon itu, tampaklah apa yang menimbulkan suara mujizat ini dan jantungnya berdebar keras, hampir ia menjerit girang akan tetapi kembali ia terkejut karena hal ini mengguncangkan jantungnya dan membuat ia hampir roboh. Cepat-cepat ia menguasai perasaannya dan mengerahkan sinkangnya kembali, berdiri memandang ke depan. Di sana, hanya beberapa puluh meter di depannya, di sebuah lapangan terbuka di antara pohon-pohon itu, tampak suling emas berdiri tegak dengan kedua tangan memegang dan memainkan suling yang ditiupnya. Di sekelilingnya berdiri sedikitnya 15 orang yang sikapnya mengancam, semua membawa senjata macam-macam, posisi mereka dalam jurus ilmu silat dengan kedua kaki memasang kuda-kuda, akan tetapi anehnya, mereka itu sama sekali tidak bergerak menyerang suling emas, melainkan berdiri seperti patung batu dengan mata memandang terbelalak seolah-olah terpesona oleh suling emas yang bermain suling. Wajah mereka tegang, beberapa orang di antara mereka berhasil bergerak sedikit, akan tetapi tidak berhasil bergerak terus melanjutkan serangan. Yang lainnya sudah persis patung batu, wajahnya pucat dan tubuhnya seperti mati kaku. Lin Lin tertegun. Setelah sekarang dekat benar, ia pun merasakan pengaruh luar biasa dari suara suling itu, yang membuat tubuhnya sebentar lemas sebentar kaku seirama dengan suara suling yang mengalun tinggi rendah. Kembali ia mengerahkan sinkangnya menurut ilmunya yang baru. Aneh, kini terasa betapa segar dan nikmat tubuhnya, betapa suara itu memasuki telinganya seperti musik dari angkasa, merdu merayu dan amat indahnya. Mungkin hal ini terjadi karena kegembiraan hatinya melihat suling emas di tempat itu. Dengan pandang mata penuh kekaguman Lin Lin melihat betapa pendekar sakti itu dengan tenangnya terus menyuling. Tiba-tiba suara suling berubah ketika mata suling emas mengerling dan dapat melihat Lin Lin berdiri di situ. Pandang mata itu menjadi berseri dan bersinar-sinar, karena sesungguhnya bukan main girang hati suling emas melihat Lin Lin yang disangkanya masih tertawan Hek Giamlo itu berdiri di tempat itu. Hal yang sama sekali tak pernah disangkanya dan yang tentu saja menggirangkan hatinya karena ia sampai tiba di tempat itu bukan lain karena hendak mengejar Hek Giamlo, menolong Lin Lin dan merampas kembali tongkat pusaka bengkau. Kini suling emas dengan masih meniup suling melangkah meninggalkan para pengepungnya yang berubah menjadi patung hidup itu. Inilah pengaruh ilmu Kim Kong Sin Im, suara sakti sinar emas, yang ia pelajari dari Bukek Xiansu, yang belum lama ini ia perdalam latihannya bersama kakek dewa itu. Melihat Lin Lin berdiri tegak dan bengong, suling emas mengira bahwa Lin Lin tentu, seperti para pengeroyoknya itu terkena pula pengaruh ilmunya Kim Kong Sin Im, maka ia melepaskan tangan kiri dari sulingnya, menyuling hanya dengan tangan kanan dan tangan kirinya diulur hendak menangkap Lin Lin dan dibawa pergi dari situ. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat gadis itu bergerak dan gadis itu malah yang menangkap tangan kirinya, digandeng mesra sambil berkata, "Kenapa baru sekarang kau muncul? Hampir saja aku celaka lagi oleh si iblis Hek Giamlo, dan kau enak-enak di sini, mainkan suling dengan orang-orang itu. Mereka siapakah?"
Suling emas demikian terheran-heran sampai ia menghentikan tiupan sulingnya dan memandang Lin Lin dengan melongo. Para pengeroyoknya adalah tokoh-tokoh Kang Ou yang ulung, yang berilmu tinggi, setidaknya tentu lebih tinggi daripada ilmu yang dimiliki Lin Lin. Rata-rata sinkang mereka tentu lebih kuat daripada Lin Lin. Kalau mereka itu semua terpengaruh oleh suara sulingnya, mengapa Lin Lin enak-enak saja? Agaknya sama sekali tidak merasai pengaruh Kim Kong Sin Im. Sebelum suling emas sempat bertanya, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut. Kiranya belasan orang pengeroyok tadi setelah kini suara suling lenyap, segera pulih kembali keadaan mereka. Mereka menjadi marah sekali, tadi mereka seakan-akan dalam keadaan tertotok oleh pengaruh Kim Kong Sin Im. Sekarang mereka berteriak-teriak sambil menyerbu dengan senjata di tangan. Mereka ini terdiri daripada Huesio, Tosu, dan orang-orang gagah yang berilmu tinggi, maka serbuan mereka bukanlah hal yang boleh dipandang ringan. Gerakan mereka jelas membayangkan tenaga yang besar dan gerakan kaki mereka amat ringan. Ketika menengok dan melihat ini, suling emas segera menyambar pinggang Lin Lin dengan lengan kirinya, kemudian ia berkelebat dan melompat naik ke atas pohon, berloncatan seperti burung Garuda terbang, cepat sekali meninggalkan tempat itu. Hujan senjata rahasia datang dari belakangnya, namun dengan menggerakkan suling di tangan kanannya ke arah belakang, diputar sedemikian rupa sehingga angin pukulannya meruntuhkan senjata-senjata rahasia yang datang menyambar. Kembali suling emas tertegun melihat betapa Lin Lin juga menggerakkan tangan, mendorong dan hawa pukulan yang bercuitan keluar dari tangan gadis yang mendorong itu dan meruntuhkan beberapa anak panah gelap yang menyambar ke arah mereka. Akan tetapi karena para pengeroyok itu kini sudah mengejar cepat, bahkan di antara mereka ada pula yang mengambil jalan seperti suling emas, yaitu dengan cara meloncat ke atas pohon dan bagaikan terbang mengejar dari pohon ke pohon, maka suling emas tidak ada waktu lagi untuk bicara dengan Lin Lin. Ia mempererat kempitannya pada pinggang Lin Lin dan mengerahkan semua tenaga dan ginkangnya melarikan diri. Lin Lin merasa seakan-akan tubuhnya dibawa terbang, akan tetapi yang teringat olehnya sama sekali bukan lain hal kecuali bahwa ia dikempit atau setengah dipondong oleh suling emas. Hal inilah yang mendebarkan hatinya dan sambil meramkan mata ia menempelkan mukanya erat-erat pada dada laki-laki itu. Ilmu kepandaian suling emas memang hebat sekali. Biarpun para pengejarnya telah mengerahkan tenaga, semua sia-sia belaka. Mereka tertinggal jauh dan sejam kemudian mereka telah kehilangan bayangan suling emas dan terpaksa menghentikan pengejaran. Memang ada di antara mereka yang lebih hebat ginkangnya daripada yang lain, namun untuk mengejar sendiri saja tentu amat berbahaya. Setelah merasa yakin bahwa para pengejarnya sudah menghentikan pengejaran mereka, suling emas berhenti berlari. Mereka telah tiba di luar hutan dan matahari telah naik menyinarkan sinar pagi yang hangat. Akan tetapi alangkah herannya ketika suling emas melihat bahwa Lin Lin sudah tidur pulas dalam pondongan atau kempitannya. Tadinya ia kaget, mengira bahwa ada sesuatu terjadi pada diri gadis ini, akan tetapi setelah ia tahu betul bahwa gadis ini hanya tidur pulas, mau tak mau suling emas tersenyum lebar. "Bocah nakal, enak-enakan tidur," katanya, akan tetapi Lin Lin tidak bangun oleh tegurannya ini. Memang luar biasa sekali. Ketika tadi berada dalam kempitan suling emas, Lin Lin merasa dirinya begitu aman, begitu senang, dan begitu lega hatinya sehingga kelelahan tubuhnya kembali menyerang dirinya. Rasa puas dan lega membuat ia mengantuk dan tanpa ia sengaja, ia sudah tidur pula sambil menyandarkan muka pada dada suling emas. Sambil tersenyum dan menggeleng-geleng kepala, suling emas meletakkan tubuh gadis yang tidur pulas itu di atas tanah berumput. Akan tetapi gerakan ini membangunkan Lin Lin yang membuka mata dan cepat melompat berdiri sambil mengusap-usap kedua matanya dengan punggung tangan. Agaknya hanya sejenak ia nanar oleh tidurnya, karena segera ia celingukan dan bertanya, "Mana mereka? Mana orang-orang jahat itu?" "Orang jahat? Tidak ada orang jahat di sini." Gadis itu memegang tangan suling emas, memandang dengan kening berkerut. "Apa kau bilang? Orang-orang yang mengeroyokmu tadi, yang mengejar dan menyerang dengan senjata-senjata rahasia, apakah mereka itu bukan orang-orang jahat? Mereka adalah tokoh-tokoh Kang Ou yang terkenal gagah perkasa, di antara mereka malah ada pendeta-pendeta dari Xiao Lim Pai, Hawa San Pai, dan Go Bei Pai." "Apa? Mengapa keledai-keledai itu mengeroyokmu? Dan terang kau tidak akan kalah oleh mereka, mengapa tidak melawan dan menghajar mereka? Sebaliknya melarikan diri seperti orang ketakutan?" "Ah, panjang ceritanya. Akan tetapi, bagaimana kau bisa berada di sini?"
Bukankah kau bersama-sama He Giamlo dan orang-orang Hitan? Ah, panjang ceritanya. Lin Lin mengerling dan cemberut. Suling emas memandang, lalu tertawa, maklum bahwa gadis ini membalasnya. Adik angkatnya ini memang benar-benar nakal sekali. Kau pendendam sekali. Lin Lin juga tertawa. Orang bertanya baik-baik kau bilang panjang ceritanya. Ia menegur. Lin Lin, kau tidak tahu. Untuk bercerita tentang mereka yang hendak mengeroyokku, yang ingin sekali melihat aku mati, amatlah tidak menyenangkan hati. Aku tidak bisa bercerita tentang itu, harap kau tidak marah. Rahasia, ya. Dan mengapa kau menjadi sedih? Sudahlah, aku hanya main-main. Aku sendiri tidak punya rahasia apa-apa, kau boleh dengar semua. Gadis itu lalu menceritakan pengalamannya, sejak ia bertemu dengan He Giamlo di Nancao, tentang perintahnya merampas tongkat pusaka, tentang dirinya hendak dijadikan permaisuri Hitan, kemudian betapa ia berhasil melarikan diri karena pertolongan Kim Lun Sengjin. Suling emas mendengarkan dengan terheran-heran, sampai berkali-kali ia menggeleng kepala. Gadis ini benar-benar hebat, luar biasa keberaniannya dan agaknya hanya Lin Lin di antara 3 orang adiknya yang belum tahu bahwa dia adalah Kambusong. Jadi kau putri mahkota kerajaan Hitan? Dan kau yang menyuruh He Giamlo merampas tongkat pusaka bengkau? Apa maksudmu untuk merampas tongkat? Untuk apa? Merah muka Lin Lin mendengar pertanyaan ini. Sejenak ia menundukkan muka, tidak berani menentang pandang mata suling emas. Akan tetapi hanya sebentar saja rasa salah. Ini mengganggu hatinya, karena beberapa detik kemudian ia sudah mengangkat muka lagi memandang wajah suling emas dengan pandang mata menentang dan bibir tersenyum. Memang aku putri mahkota Hitan. Ibuku adalah Putri Tayami yang gagah perkasa dan kakekku adalah mendiang Sri Baginda Kulukan, Raja Besar Hitan. Namaku sendiri sebetulnya adalah Yalina sampai ibu yang menggendongku tewas di dalam peperangan dan aku dipungut anak oleh ayah angkatku Jenderal Kam Siek dan diberi nama Kam Lin. Kalau begitu, seharusnya aku menyebutmu Tuan Putri. Kata suling emas, sungguh-sungguh. Aku memang ingin merampas kembali tahta kerajaan bangsaku yang jatuh ke tangan pamanku. Aku ingin memimpin rakyatku menjadi bangsa yang kuat. Ketika mengucapkan kata-kata ini, Lin Lin berdiri tegak. Sikapnya agung, sinar matanya tajam bercahaya, penuh semangat. Suling emas mengangguk seperti orang memberi hormat. Tepat, memang begitulah seharusnya Paduka bersikap sebagai seorang pemimpin yang mencinta bangsanya, Tuan Putri Yalina. Tiba-tiba Lin Lin tertawa dan memegang tangan suling emas. Ih, seperti main sandiwara saja. Aku belum menjadi ratu dan takkan bisa selama paman tiriku dan He Giamlo masih berkuasa di Hitan. Aku tidak suka kau perlakukan sebagai ratu, dan panggil aku Lin Lin saja seperti biasa. Kembali suling emas tersenyum dan ia sendiri merasa aneh dan heran mengapa hatinya selalu menjadi gembira kalau berdekatan dengan gadis ini yang membuat ia mau tak mau menjadi gembira. Ataukah karena wajah Lin Lin ada persamaannya dengan Suma Cheng? Agaknya kau tidak suka kepada He Giamlo. Akan tetapi mengapa kau menyuruh dia merampas tongkat pusaka bengkau? Kau tidak tahu. Biar kau berjuluk suling emas dan menjadi pendekar sakti, agaknya kau tidaklah terlalu cerdik untuk dapat menyelami apa yang menjadi maksud hatiku. Ucapan ini langsung keluar dari hati Lin Lin yang selalu berbisik, aku mencinta kau, mengapa kau tidak tahu? Dan yang tentu saja tak mungkin terucapkan mulut itu. Ketika aku bertemu dengan He Giamlo, biarpun sikapnya menghormat dan ia menganggap aku junjungannya, akan tetapi aku tahu bahwa diam-diam aku menjadi tawanannya. Karena itulah aku menyuruh dia merampas tongkat pusaka bengkau. Masih bertanya lagi? Tentu saja biar kau mengejarnya dan kalau kau mengejarnya, berarti kau akan dapat menolongku bebas daripada tawanannya. Ah! Diam-diam suling emas memuji kecerdikan gadis ini. Tapi kulihat sekarang kau sudah pandai membebaskan diri sendiri. Kemudian ia teringat akan sesuatu dan cepat bertanya, dan kulihat gerakan-gerakanmu tadi hebat sekali. Dulu kau tidak begitu. Dari mana kau memperoleh kepandaian yang aneh itu? Apakah He Giamlo mengajarmu? Ih, orang macam dia mana mau mengajarku? Aku dianggap musuhnya, tahukah kau? Dia buruk sekali. Lin Lin bergidik, teringat akan muka He Giamlo ketika iblis itu membuka kedok memperlihatkan mukanya. Tahukah kau mengapa mukanya menjadi seperti setan?
Karena dia berani mengganggu ibuku dan ibu menghajarnya dengan bubuk racun pada mukanya. Orang macam dia berani mengganggu ibuku. Tidak dibunuh pun masih untung dia. Suling emas mengerutkan keningnya. Alangkah banyaknya rahasia penghidupan orang-orang tua yang ia tidak sangka-sangka dan tidak ketahui. Seperti halnya ibunya yang tentu mempunyai pengalaman hidup yang luar biasa dan menarik sekali, akan tetapi yang ia tidak tahu sama sekali, agaknya pengalaman hidup orang tua Lin Lin ini pun tidak kalah hebat dan menariknya. Kalau bukan dari dia, dari mana kau mendapatkan ilmu yang aneh itu? Lin Lin tersenyum bangga, akan tetapi juga terheran. Ia memang telah mempelajari ilmu mujizat dari tongkat pusaka bengkau, akan tetapi seingatnya semenjak bertemu dengan suling emas tadi, ia tak pernah mainkan ilmu baru itu. Bagaimana suling emas dapat menduganya? Nanti dulu, suling emas. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku mempunyai gerakan-gerakan hebat? Bagaimana kau bisa tahu padahal aku tak pernah melakukan pertempuran sejak tadi? Kau tadi dapat menahan pengaruh Kim Kong Sin Im dari suara sulingku, kemudian dengan pukulan jarak jauh yang aneh kau meruntuhkan senjata rahasia. Oh, itu? Diam-diam Lin Lin kagum. Kelihayan suling emas dapat diukur dari sini. Sebelum ia memperlihatkan ilmunya, pendekar sakti ini sudah mengetahuinya hanya melihat hal itu saja. Timbul kegembiraannya hendak mencoba ilmu barunya terhadap pendekar yang menggugah kasih sayang dan kekaguman hatinya ini. Suling emas, sebelum aku memberitahu dari mana aku mendapatkan ilmu ini, aku hendak mengujinya kepadamu. Harap kau suka meneliti dan memberi petunjuk kepadaku. Kembali suling emas tersenyum. Gadis ini berwatak aneh, akan tetapi jujur dan jenaka. Sudah menjadi watak semua tokoh Kangou untuk menyembunyikan rahasia ilmunya, apalagi yang belum dilatih masak-masak, mengeluarkannya saja di depan umum tentu segan karena khawatir kalau diketahui rahasianya oleh orang lain. Akan tetapi gadis ini selain hendak membuka rahasia malah ingin mengujinya terhadap dirinya dan minta petunjuk. Mengapa gadis ini amat percaya kepadanya? Apalagi karena belum tahu bahwa dia adalah Kambusong, dan mengingat betapa dahulu telah terjadi peristiwa menyeramkan. Di lingkungan istana, atau lebih tepat di gedung perpustakaan istana ketika ia menyangka gadis ini Sumaceng dan memeluk dan menciumnya. Karena peristiwa itu pula maka ia sengaja tidak memperkenalkan diri, biar gadis ini sendiri yang kelak mendengar dari Kambusin atau Sian Eng bahwa dia, suling emas, laki-laki yang dulu pernah bersikap kurang ajar kepada gadis itu, adalah kakak angkatnya. Apalagi, kakak angkat bukanlah hubungan yang amat dekat, jauh bedanya dengan saudara tiri yang masih seayah lain ibu seperti halnya dia terhadap Busin dan Sian Eng. Kakak angkat pada hakikatnya adalah orang lain dan bukan apa-apa. Terutama sekali apabila diingat bahwa gadis ini sebetulnya adalah seorang putri bangsa Hitan, semenjak dahulu musuh utama bangsanya, khususnya kerajaan Houhan. Akan tetapi betapapun juga semenjak kecil gadis ini dipelihara ayahnya, dan mengingat betapa gadis ini bercita-cita besar sekali ingin menjadi Ratu Hitan, tidak ada salahnya kalau ia memberi petunjuk agar Lin Lin memiliki kepandaian yang boleh diandalkan, terutama sekali untuk menghadapi Hek Giamlo yang sakti. Silakan kau perlihatkan ilmu itu. Lin Lin melompat mundur sampai 2 meter, berdiri dalam jarak 4 meter dari suling emas, kemudian merangkap kedua tangan seperti orang menyembah, ditaruh di depan dada kiri, kemudian terus digerakkan ke atas dengan sepasang matanya meram. Lambat-lambat gerakan ini, namun makin lama makin tergetar dan menggigil, kemudian kedua tangan itu mengembang ke atas kepala seperti seorang yang memohon sesuatu daripada Tuhan. Beberapa detik sepasang tangannya menggigil di atas kepala, lalu diturunkannya kembali dan ia membuka matanya. Sikapnya berubah tenang sekali, bibirnya tersenyum, kedua tangannya tidak menggigil lagi. Aku sudah siap, suling emas. Suling emas mengikuti semua gerakan Lin Lin itu dengan mata makin lama makin terbelalak. Merangkap tangan di depan dada itu. Hampir ia tidak percaya. Gerakan merangkap tangan ke depan dada lalu menggerakkan ke atas kepala dan memohon kepada Tian, itulah gerakan sembahyang dari bengkau. Akan tetapi ia tahu betul bahwa Lin Lin bukanlah seorang penganut bengkau, dan ia pun dapat menduga dari kedua tangan yang menggigil mengandung getaran tenaga dahsyat itu bahwa gerakan gadis itu tadi sama sekali bukan semata-mata gerakan upacara keagamaan, melainkan cara untuk mengerahkan semacam hawa sakti yang hebat dan luar biasa. Hal ini dapat dibuktikan dari sikap gadis itu yang berubah begitu tenang, terlalu tenang, sebagai tanda seorang yang seluruh tubuhnya sudah disaluri tenaga sinkang,
hawa sakti, yang kuat. Ia pun bersikap waspada dan dengan mata penuh selidik ia berkata, "Nah, kau mulailah menyerang." Suaranya lirih karena hatinya berguncang. "Lihat serangan." Lin Lin berseru dan ia segera melompat maju dan memutar-mutar tubuhnya bagaikan sebuah gasing. Inilah jurus ketujuh daripada ilmu yang ia pelajari. Menghadapi suling emas yang amat lihai, ia tidak mau mempergunakan jurus-jurus sederhana dan sengaja ia memilih jurus-jurus yang ia anggap paling aneh. Jurus ini memang hebat dan aneh yang menurut catatan rahasia itu disebut sebagai jurus Soan Hong Citian, angin puyuh mengeluarkan kilat. Selama tahun-tahun belakangan ini, semenjak ia mendekati Bengkau, sudah seringkali suling emas menyaksikan jurus-jurus terlihai dari Bengkau. Bahkan dengan Kau Bian Cinjin yang menjadi sahabat baiknya, seringkali ia bertukar pengalaman dan kritik tentang jurus-jurus sakti. Akan tetapi belum pernah ia menyaksikan jurus macam ini. Hal ini tidaklah mengherankan kalau diingat bahwa jurus ini adalah sebuah di antara 13 jurus istimewa yang khusus diciptakan oleh mendiang Pat Jiu Sinong Liu Gan, diciptakan khusus untuk menghadapi semua isi 3 kitab pusaka yang dicuri oleh puterinya sendiri. Jadi boleh dibilang 13 macam ilmu pukulan sakti ini diciptakan untuk mengatasi seluruh intisari ilmu kesaktian Bengkau yang telah ada. Tidaklah mengherankan apabila hebatnya bukan alang kepalang, sehingga agaknya suling emas sendiri tentu akan menemui lawan yang mengejutkannya kalau saja Lin Lin sudah sempurna berlatih. Namun, biarpun baru beberapa hari Lin Lin berlatih ilmu baru ini, menghadapi serangan pertama ini suling emas menjadi terheran-heran. Mula-mula ia tidak terkejut, hanya terheran-heran karena melihat gerakan serangan yang begitu aneh, bahkan menggelikan. Mana ada jurus ilmu silat yang menyerang dengan pembukaan seperti itu? Berputar-putar seperti gasing, bagaimana dapat menyerang dengan baik? Malah boleh dibilang memberi kesempatan kepada lawan untuk menyerang hebat selagi tubuh berputar-putar seperti itu. Akan tetapi tentu saja ia tidak mau mempergunakan kesempatan ini untuk menyerang, karena ia hanya ingin menguji. Ia sendiri tegak menanti sampai gadis itu mendahului menyerang. Dan serangan itu datang. Bukan main aneh dan hebatnya. Tiba-tiba, dengan tubuh masih berputaran, setelah dekat dengan suling emas, tiba-tiba dari putaran itu menyambar keluar 2 buah tangan yang bergerak tak tersangka-sangka. Tangan pertama, yang kiri, menghantam ke arah kepala suling emas, dan tangan kanan sebagai pukulan kedua sudah menyambar ke arah dada sebelum pukulan pertama mengenai sasaran. 2 serangan sekaligus yang susul-menyusul dan kecepatannya cukup membahayakan. Suling emas miringkan kepala menghindarkan diri daripada pukulan pertama dan sengaja ia mengangkat lengannya menangkis ketika pukulan kedua tiba menyambar dadanya. Duh! Tubuh Lin Lin terhuyung-huyung seperti melayang-layang, akan tetapi suling emas mengeluarkan seruan heran dan kaget ketika kuda-kudanya tergempur oleh pertemuan lengan itu. Kalau saja ia tidak cepat mengerahkan sinkangnya, tentu ia akan terhuyung juga, biarpun tidak sehebat Lin Lin. Ia cepat meloncat untuk menahan dan menolong Lin Lin, akan tetapi ternyata gadis itu sudah dapat menguasai dirinya kembali dan sama sekali tidak apa-apa. "Kenapa kau sungguh-sungguh?" Lin Lin mengomel. "Wah, hebat sekali. Lin Lin, hebat sekali seranganmu tadi. Mengandung tenaga mujizat. Sayangnya, dengan berputaran seperti itu, sebelum kau memukul, kau dapat diserang lawan lebih dulu dan keadaan berputaran itu tidak menguntungkan. Hai Hik, boleh coba? Aku tadi justru mengharapkan kau menyerang lebih dulu." Suling emas, di dalam catatan ilmu ini, kelihayan jurus Soan Hong Citian terletak kepada cara berputaran itulah. Dan jangan kira bahwa berputaran seperti itu melemahkan kedudukanku, sama sekali terbalik. Itulah gerakan memancing, malah sengaja begitu biar lawan menyerang lebih dulu. Kehebatan daya serangnya justru di waktu lawan menyerang, karena lawan memandang rendah dan percaya serangannya akan berhasil. Mau coba? Akan tetapi suling emas mengerutkan kening, memikir-mikir. Soan Hong Citian. Tak pernah ku dengar jurus ini, melihatnya pun baru sekarang. Hai Hik, masa? Suling emas yang tersohor sakti, pendekar jagoan itu tidak mengenal jurusku? Lucu. Lin Lin, dari mana kau memperoleh ini? Siapa yang mengajarmu? Hus, nanti dulu. Belum habiskan ujian ini? Kau jaga seranganku berikutnya. Sambil berkata demikian Lin Lin sudah menerjang lagi mengeluarkan jurus-jurus yang aneh dan lihai.
Dari kedua tangannya yang memukul menyambar angin yang amat kuat sehingga suling emas tak berani memandang rendah. Makin lama suling emas makin tertarik, karena jurus-jurus itu betul-betul belum pernah ia melihatnya. "Pergunakan pedangmu," katanya gembira. "Lekas cabut pedangmu dan mainkan menurut jurus-jurusmu." Tadinya Lin Lin sudah merasa kecewa sekali karena biarpun ia menerjang dengan hebat, sama sekali ia tidak mampu menyentuh bayangan suling emas sehingga ia merasa seperti menyerang bayangannya sendiri dan merasa betapa ilmunya yang baru ini kalau berhadapan dengan lawan sesakti suling emas atau Hek Giam Lo, benar-benar tidak ada gunanya. Akan tetapi mendengar perintah suling emas ini, ia tidak mau membantah, apalagi dalam suara itu terkandung kegembiraan dan kekaguman. Sinar kuning emas berkeredepan menyilaukan mata ketika Lin Lin mencabut pedang besi kuning dan mainkan pedang pusaka ini menurut jurus-jurus ilmu baru. 13 jurus sudah ia mainkan semua dan pedangnya sama sekali tidak dapat menyentuh ujung baju suling emas. Dengan perasaan sebal dan kecewa Lin Lin menghentikan permainannya dan menyimpan pedangnya, membanting kaki dan berkata, "Sudahlah. Perlu apa kau permainkan aku? Memang aku tidak becus, dan ilmuku, ilmu picisan." "Wah, siapa bilang begitu? Lin Lin, kau benar-benar telah mewarisi ilmu yang luar biasa sekali. Sungguh mati, kalau kau sudah melatih ilmu itu dengan sempurna, jarang ada tokoh Kang Ou yang akan mampu menandingimu. Bahkan aku sendiri merasa ragu-ragu apakah aku akan dapat bertahan begitu mudahnya menghadapimu. Ilmu mujizat, Lin Lin, hanya kurang terlatih dan ada bagian-bagian yang kau keliru latih agaknya. Kau tadi minta petunjuk, bukan? Nah, aku akan memberi petunjuk-petunjuk kalau saja kau suka berlatih perlahan-lahan. Aku bersumpah takkan mempelajari ilmu itu, dari manapun datangnya. Jangan pura-pura membesarkan hatiku, padahal kau hanya mengejek. Kau begitu baik hubunganmu dengan Bengkau, masa pura-pura tidak mengenal ilmu silat yang kutemukan di dalam tongkat pusaka Bengkau?" Ucapan Lin Lin ini sewajarnya saja karena memang ia sungguh-sungguh menganggap bahwa suling emas mempermainkan dan mengejeknya yang membuat hatinya mendongkol sekali. Akan tetapi ternyata ucapan ini mengagetkan suling emas yang terang-terangan membelalakan kedua matanya dan memandang kepada gadis itu seakan-akan Lin Lin bukan seorang gadis jelita melainkan seorang siluman yang mengerikan. Memang bukan main kaget hati suling emas mendengar kata-kata ini. Hal ini ada sebabnya. Tadi ketika ia melayani jurus-jurus istimewa anehnya dari Lin Lin, ia selain kaget dan kagum, juga merasa heran mengapa jurus-jurus ini mengandung intisari ilmu Bengkau, akan tetapi lebih tinggi dan seakan-akan mengandung unsur-unsur menekan dan mengatasi intisari ilmu Bengkau. Inilah yang mengagetkan hatinya ketika mendengar bahwa gadis itu mempelajarinya dari surat warisan yang ditemukan di dalam tongkat pusaka Bengkau. Otaknya yang cerdik segera dapat menangkap rahasianya. Takkan salah lagi, tentu mendiang Pat Jiu Sinong yang menciptakan dan menyembunyikannya di dalam tongkat pusaka Bengkau dengan maksud menurunkan atau mewariskannya kepada ketua Bengkau. Adapun ketua Bengkau adalah pamannya sendiri, Liu Mo, yang kelihatan tenang-tenang saja ketika tongkat itu dirampas Hek Giam Lo. Andai kata pamannya tahu bahwa di dalam tongkat pusaka itu terdapat surat wasiat mendiang kakeknya yang mengandung pelajaran ilmu kesaktian yang begitu hebat, sudah tentu pamannya itu akan menjadi panik sekali dan tak mungkin menyerahkan tongkat begitu saja kepada Hek Giam Lo, karena sekali ilmu itu dipelajari orang luar, berarti Bengkau terancam. Hal ini hanya berarti bahwa pamannya belum tahu akan surat wasiat, berarti pula bahwa surat wasiat itu belum pernah terlihat orang lain dan Lin Lin adalah orang pertama yang mempelajarinya. Lin Lin yang kini mendapat giliran kaget sekali ketika suling emas menangkap tangannya dan memegangnya erat-erat. Aduh. Hendak kau patahkan lenganku?" serunya, agak dibuat-buat manja karena sesungguhnya, seerat-eratnya suling emas memegang, tentu saja tidak sampai mematahkan tulang lengannya, apalagi dia memiliki sinkang yang tidak sembarangan. Maaf, Lin Lin, di mana surat wasiat itu? Di mana sekarang? Tanya suling emas agak gugup. Siapa orangnya tidak akan gugup? Kalau surat wasiat itu terjatuh ke tangan orang lain seperti Hek Giam Lo, tentu Bengkau akan terancam bahaya. Takkan ada orang Bengkau yang akan dapat melawan musuh yang memiliki ilmu itu secara mendalam, karena ia tahu bahwa ilmu itu adalah ilmu berintisari pelajaran Bengkau yang agaknya dicipta untuk mengatasi kepandaian orang-orang Bengkau. Kenapa sih? Kau yang sudah begitu pandai, yang tadi dengan mudah saja menghadapi ilmu ini,
Apakah kau masih begitu murka ingin mempelajari ilmu ini pula? Ingat, suling emas, kau sudah bersumpah tadi takkan mempelajarinya. Bukan aku melarang kau mempelajarinya, hanya Aku tidak mau kalau kau melanggar sumpahmu. Aku takkan mempelajarinya, Lin Lin. Tapi lekas katakan, di mana adanya wasiat pelajaran itu? Bersambung ke bab 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.